Om Swastiastu. Harus diakui, banyak yang menyayangkan permasalahan di internal umat Hindu khususnya di Bali dan sekitarnya semakin kesini semakin kusut. Memalukan dan menjadi tamparan keras bagi kita yang selalu berpikir agama Hindu adalah agama yang universal, umat Hindu adalah umat agama yang paling toleran. Imbas dari konflik ini membuat generasi-generasi Hindu harus terpecah belah, tentu karena ada pro dan kontra menanggapi permasalahan. Sampai yang paling mengerikan, kita menuju kehancuran sebuah budaya yang diakui seluruh dunia sebagai budaya keagamaan. Artinya kita menjalankan budaya selaras dengan ajaran agama. Pondasi itu mulai roboh oleh arogansi, kesombongan, dan hilangnya cara-cara berpikir yang luhur. Pengambilan solusi oleh para pemangku kepentingan terkesan memihak seperti sedang berhadapan dengan musuh yang paling berbahaya. Padahal adalah bagian tubuh yang satu. Akhirnya bukan menjadi solusi, justru menimbulkan masalah yang lebih besar. Ditambah contoh terbuka saling merebut atau memurnikan lembaga tertinggi Hindu di Indonesia. Miris, kita sedang berada pada situasi sulit tanpa secercah sinar yang dapat memberikan harapan. Jangan sampai budaya Hindu hanya tinggal cerita, seperti yang dialami oleh budaya Hindu di masa lampau, tinggal cerita sejarah dan puing-puing sisa peradaban. Bali dan budaya Hindunya akan kokoh dan kembali berjaya jika dalam tubuhnya tidak saling menyakiti, bersatu padu dan saling mengasihi. Benarkah kita semua menginginkan ajaknya budaya Hindu di Nusantara? Beranikah kita toleransi dengan urusan yang remeh-temeh dan fokus pada bangkitnya Hindu di Nusantara? Atau hanya menjadi penonton tergerusnya generasi-generasi Hindu yang muak dengan praktek-praktek intoleransi? Om Awiganamas Namasida, Om Anubhadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang suci datang dari segala penjuru. Mata pelajaran Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam yang bersumber dari literatur suci Weda. Sebuah budaya Weda, budaya yang wajar bagi umat manusia, di mana kita memandang seluruh umat manusia seperti memandang diri kita sendiri, ingin dihargai, dihormati, dan tidak untuk disakiti. Tidak ada permusuhan yang perlu di dalam masyarakat. Semua adalah saudara. Seluruh umat manusia adalah saudara yang dapat saling melengkapi sebagai makhluk sosial. Bercermin dari kedua ajaran susila ini, dapatkah kita bertindak di luar nilai-nilai kemanusiaan? Apalagi kita paham bahwa tidak ada Hindu yang tunggal. Ajarannya ada banyak cabang, dan cabang-cabang ini disebut sebagai sampradaya dalam bahasa Sanskerta. Secara harfiah artinya tradisi atau sistem religius. Setiap tradisi yang diterima dari kitab suci Weda adalah cabang dari agama Hindu. Sangat jelas. Apalagi yang perlu diributkan? Masalah praktek silakan dipilih. Toh Weda memberikan pilihan yang disukai, bahkan untuk tidak memilih pun Weda tidak melarangnya. Inilah keistimewaan Hindu dengan ajaran Wedanya. Tidak ada yang sifatnya harus, hanya pilihan. Manusia dapat memilih jalan apapun, namun hasil perbuatannya ditanggung sendiri. Konsep yang paling adil, yaitu karma pala. Pemahaman semacam inilah yang semestinya menjadi landasan berpikir sebagai umat Hindu agar kedamaian tetap berjaya, agar kedamaian tetap terjaga. Di waktu yang sama, secara individu menjalin hubungan pribadi dengan Tuhan, bukan paksaan atau doktrin fanatik sempit. Alangkah memalukan saat kita dikaruniai ajaran universal, Tatuam Asi dan Wasudewa Kutumbakam. Tindakan kita bertentangan dengan cara-cara kita hidup dan menghadapi permasalahan. Sebuah kemalangan yang besar. Semestinya sebagai umat Hindu, kita menjadi contoh dalam menuntaskan hal-hal yang bersifat intoleransi dan radikalisme yang dialami banyak kelompok-kelompok agama di belahan dunia. Saya pribadi ingin sekali agar pemimpin-pemimpin yang berwenang dengan para simpatisannya menghentikan konflik ini sesegera mungkin. Karena hanya mereka yang memiliki kemampuan untuk itu. Cara berpikir mereka akan diikuti oleh para masyarakat dan kebijakannya akan dianggap sebagai kebenaran. Kalau kita yakin setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, maka jalan itu selalu ada, apalagi kita berjalan atas dasar kebenaran. Semoga saja setiap individu dari kita diberikan pikiran yang suci dan kesamaan pendapat bahwa selain kita, siapa lagi yang akan menjaga tradisi, budaya, dan ajaran leluhur kitab suci Weda. Menjaga tradisi leluhur dengan cara-cara yang luhur, dengan mengurangi keangkuhan dan keegoisan pribadi. Sebagai generasi Hindu, kita menantikan kebebasan yang terarah dalam belajar kitab suci Weda.
tanpa ada tekanan dan doktrin yang menjelekkan kitab-kitab tertentu yang merupakan bagian dari Weda. Karena Hindu bukan sekedar agama yang bisa berubah saat KTP berubah, tetapi sebuah jalan hidup yang hakiki, tidak terbatas dengan konsep lahiriah. Ia jauh dari pandangan yang sempit. Sebagai penutup video ini, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang berlebihan. Pada prinsipnya, kerinduan pada Hindu yang damai adalah tujuan dari dibuatnya video ini. Saat satu orang saja menganggap bahwa isi dari video ini bermanfaat, maka video ini saya anggap berhasil. Semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, Om Santi, 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 Om.